Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya untuk yang ada di Indonesia dan selamat pagi untuk yang di dataran Eropa. Mungkin nanti akan hadir juga teman-teman saya, insya Allah. Dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Maman Sulaiman yang sudah berkenan hadir di ngobrol santainya BN Hannover. Terus terang ini topiknya berbeda dibandingkan topik-topik yang sebelumnya, tapi saya yakin topik ini akan menarik sekali, terutama baik itu untuk para guru, murid, ataupun juga orang tua yang memiliki anak gitu. Dan tentunya setelah saya baca bukunya baru semalam terus terang nih, Pak Maman, itu cukup menarik dan sepertinya tidak hanya diterapkan untuk siswa di pendidikan dasar sampai SMA, tapi juga bisa diterapkan di jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Tapi mungkin nanti Pak Maman lah yang harusnya menjelaskan, bukan saya, karena beliau yang menulis buku ini. Dan Pak Maman, apa kabarnya? Alhamdulillah, baik. Kang Boya, saya panggil Kang Boya nih ya, karena orang Boleh, Bogor boleh. asli. Karena saya dari Bogor. Iya, Alhamdulillah, baik, Ah, Alhamdulillah. ah. Nah, sebelum kita mulai, Pak Maman, saya akan bacakan Mm-mm. aturan main untuk peserta. Jadi, ini karena webinar ngobrol santai, jadi kita santai aja gitu, seperti ngobrol Iya, dengan iya. teman, tapi Mm-mm. ya kita direkam, masuk di online, dan nanti saya akan mulai dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya susun. Kemudian, yang hadir jika ingin bertanya, bisa langsung mengajukan pertanyaannya ke Pak Maman. Jadi kita bisa multi arah. Mungkin ini juga boleh dibilang PBL juga nih Zoom kita ini. Oh, gitu ya. Karena kolaborasi dan nanti Pak Maman Mm-mm. lah tapi di sini yang sebagai muridnya. Kita lihat nanti. Mm-mm. Oke, Pak Maman, sebelum kita mulai silahkan mungkin perkenalkan diri dulu, siapakah Pak Maman ini? Mm-mm. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya, baik. Yang pertama mungkin apa ya? Tentunya saya pribadi mengucapkan banyak terima kasih kepada Kang Buya ya. Ya, ada rasa mungkin bangga, rasa terharu juga ya yang bisa diminta untuk menjadi salah satu narasumber dalam kegiatan kita hari ini gitu ya, melalui Zoom meeting gitu ya. Apalagi ini kan Kang Boya juga kayaknya lama di sana ya, di Jerman ya, di Hannover ya. Nah, sebelum saya ini juga perkenalkan, saya juga ingin tahu nih tentunya tentang Kang Boya ya secara umum ya. Nah, ini juga ingin tahu juga nih Kang Boya di sana itu udah berapa lama gitu ya di Hannover Jerman ini gitu ya. Ya sekarang di sana lagi musim apa nih? Musim Waduh, waduh, semi ini ya. jadi kebalik nih jadi nanya saya. Oh, Mungkin nanti apa? akan saya kupas lebih lanjut karena saya juga pernah ditanya beberapa teman Oh gitu ya. untuk apa sih menginikan background saya di sini tuh seperti itu. Tapi Ya, baik, intinya baik. ini sebetulnya agak Sarah nih. Ada Pak sana Maman ya. kalau nanya berapa lama, soalnya ya cukup lama. Boleh dibilang sudah lebih dari 9 atau 10 tahun lah, 10 segitu tahun aja. ya. Masya Sekarang Allah ya. lagi musim spring tapi menjelang summer, musim panas karena suhunya sekarang sudah mulai 20-an, tapi kadang-kadang suka berubah menjadi di bawah 20 bahkan sampai 11 gitu. Dan itu cukup dingin dan kadang kita tuh harus betul-betul mempersiapkan apa baju yang multi musim gitu karena dari Oh gitu panas ya. ke lumayan sejuk yang harus ganti baju. Itu saja dari saya Oh karena ya. ini tamunya ini Pak Maman tidak boleh nanya saya. Iya, Silakan. baik. Ya, baik. Terima kasih Kang Boya ya. Jadi saya coba ingin memperkenalkan diri ya. Kalau untuk nama Maman Sulaiman ya biasa dipanggil Pak Maman ya. Dan memang saya untuk basic apa namanya setelah dulu lulus S1 gitu ya. Itu memang saya dari UNJ University Jakarta. Jadi memang basic saya semenjak saya lulus SMA itu entah kenapa saya punya keinginan kuat ingin menjadi seorang guru ya. Walaupun dulu mungkin guru kayaknya kecil gajinya ya, tapi memang punya motivasi pribadi saja gitu ya, ingin belajar dan ingin menjadi seorang guru gitu ya. Mungkin ada juga guru yang memang menjadi favorit saya yang menginspirasi saya sehingga saya harus bisa terjun untuk menjadi seorang guru. Artinya ingin terlibat gitu ya, atau di dalam khususnya di dunia pendidikan. Maka saya putuskan itu saya melanjutkan di Universitas Jakarta.
Ya, saya mengambil jurusan pendidikan biologi. Nah, dengan komitmen itu, ya alhamdulillah lulus tahun 2007 ya di UNJ. Nah, sampai dengan detik hari ini saya masih komitmen untuk terjun di dalam dunia pendidikan. Jadi, saya belum pernah merasakan bekerja di perusahaan gitu ya atau di pabrik. Memang saya concern di dalam dunia pendidikan. Dan saya juga keinginan ingin ekspor gitu ya di dalam bidang pendidikan ini karena memang ini kan menjadi tanggung jawab bersama kita ya. Karena kan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mencerdaskan kehidupan bangsa ini juga kan bukan menjadi tanggung jawab pemerintah, tapi semua elemen masyarakat termasuk kita gitu ya. Dan ini juga saya juga tidak hanya mendidik, tapi juga mungkin menjadi ladang mungkin dakwah juga ya. Kita juga ingin mencari ladang untuk akhirat, jadi bukan semata-mata untuk masalah dunia saja gitu ya. Tapi juga ada unsur masalah akhirat. Makanya kan ada istilah doa satu jagat ya. Kita memohon di Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Artinya kita memang ingin mendapatkan dunia dan tentunya yang terpenting yang lebih penting adalah masalah akhirat. Nah, tentunya mungkin dengan melalui lembaga pendidikan ini saya juga bisa banyak memberikan pendidikan kepada anak didik saya gitu ya. Nah, adapun kalau untuk asalnya saya juga bingung asal tuh ya. Sebenarnya saya lahir Kang Boya itu di Sumatera Selatan Kang Boya. Tapi kedua orang tua saya itu adalah orang Jawa Barat dari Karawang gitu. Jadi mungkin dulu pernah apa sih transmigrasi atau apa gitu. Program. Iya, tapi saya lama dari sejak SD itu di Bekasi Kang Boya. Mulai dari SD negeri di daerah Bekasi Cikarang Barat, SMP negeri gitu ya. Terus SMA juga negeri di SMA negeri 2 di Cikarang Utara di daerah kawasan Cikarang di sana ya. Sampai SMA itu perguruan tinggi dan saya juga tahun 2015 juga ingin linear sesuai dengan keahlian saya mengambil untuk S2 di bidang ilmu pengetahuan alam seperti itu. Dan kalau juga ada kesempatan yang ingin diberikan juga, saya juga masih semangat ingin belajar sebenarnya, ingin belajar terus masih untuk menyelesaikan S3 saya di bidang khususnya IPA gitu ya. Dan untuk mengajar ini ya kurang lebih Kang Boya, saya sudah hampir 15 tahun lah kurang lebih ya. 15 tahun terjun dan masih terus komit ya. Ya mungkin sampai nanti akhir hayat saya mungkinnya. Jadi saya nggak mau beralih gitu ya. Karena saya memang sebagai seorang guru gitu ya. Nah mungkin itu ringkas ceritanya Kang Boya. Ceritanya tentang terima kasih ya. banyak Pak Maman dari perkenalan dirinya saja kita sudah tahu bahwa beliau ini sudah cukup expert kalau boleh dibilang sudah 15 tahun ya. Biasanya yang sudah lebih dari 7 tahun itu mereka itu sudah ahli sekali di bidangnya, apalagi ini gitu sudah ya. 15 tahun dan kemudian beliau ini menulis buku gitu. Dan saya lihat buku yang saya baca semalam itu ada cetakan ketiga gitu. Berarti sudah dicetak berkali-kali ini nih. Ya memang Kang Boya ya kalau untuk memang selain sebagai guru ya kadang saya juga ada sih pengalaman-pengalaman khusus masih dalam dunia pendidikan. Jadi tahun berapa sih 2012 juga pernah menjadi wakil kepala sekolah bidang kurikulum gitu ya. Terus juga pernah juga saya wakil kepala sekolah bidang di tingkat SMA gitu ya. Termasuk juga jadi kepala sekolah gitu. Jadi memang pengalaman di manajerial, di administratif yang ada di ruang pendidikan juga, alhamdulillah saya punya pengalaman di sana. Termasuk juga pengelolaan dalam hal bidang penelitian dan pengembangan atau litbang gitu ya. Saya juga pernah ya membantu di lembaga gitu ya karena mengembangkan lebih gitu ya. Juga kita bantu untuk penelitian pengembangan yang mungkin ingin membuka cabang-cabang di daerah gitu ya. Termasuk pengembangan di bidang kurikulum. Nah, terakhir juga saya punya pengalaman selain di sini juga di bagian HRD, Human Research Development, tapi khusus untuk tenaga pendidik ya, artinya untuk guru. Contoh lembaga saya ini ada 350-an guru, artinya guru ini kan sebuah SDM yang penting dan strategis sebagai ujung tombak pendidikan. Kalau nggak dikelola dengan baik gitu ya, ini juga karena kan pandangan orang juga beda-beda gitu ya. Nah, ini harus ada pengelolaan, makanya juga di lembaga pendidikan yang cukup besar mungkin itu sudah ada bagian khusus di bagian HRD. Tapi semua itu tetap saya juga ketika saya jadi kepala litbang atau di kepala HRD, tetap saya juga ingin mengambil bagian, tetap nggak boleh hilang, saya tetap mengajar gitu. Apakah cuma 4 jam atau 8 jam, apalagi saya kan alhamdulillah sudah sertifikasi keahlian saya sebagai guru profesional itu di guru IPA ya, ilmu pengetahuan begitu. Kita begitu Kang Boy.
Pak Maman, kalau boleh tahu ini di awal belum Nah, dijelaskan sekarang institusi tempat bekerjanya apa namanya? oh iya, jadi memang untuk saat ini saya memang dari tahun 2009 Kang Boya ya. Sebenarnya saya di Cikarang 2019 itu ikut merintis dan ya ikut juga pertama kali kepala sekolah dan mendirikan itu SMP ya. Ya, sekarang itu dari TK sampai dengan SMA Putra Putri itu ada. Itu yayasan namanya Yayasan Dakwah Islam Cahaya Ilmu berpusat di Jakarta Timur ya di Jakarta Musola belakang Bumi Perkemahan Cibubur ya. Nah itu nama yayasannya itu ya. Tapi di bawah yayasan itu ada namanya lembaga pendidikan yaitu Lembaga Pendidikan Ibnu Hajar Boarding School atau dikenal dengan EHBS dan juga memang dari pesertanya ada juga yang di luar negeri, ini Kang Boya ya. Biasanya ada siswa kita yang dari Singapura, Malaysia, biasanya Qatar, Oman, Abu Dhabi itu kadang rutin selalu ada. Tapi dengan tetap syarat itu juga bisa pengantar bahasa Indonesia karena kita belum menyatakan sekolah internasional gitu. Oke. Tapi konsep kita boarding artinya dari mana saja dan boarding ini memang menguntungkan karena dari Sabang sampai Merauke itu hampir ada Kang Boy ya. Kalimantan, Sumatera, Papua, Merauke itu kita ada semua beragam betul itu kalau di boardingnya. Termasuk di luar negeri ada beberapa kita. Begitu Kang Boy ya. Oke, ini menarik sekali ya. Ternyata Pak Maman ini selain guru juga gurunya mungkin di sini sebagai minoritas saja ya karena lebih ke arah manajerial. Dan ini nih yang tapi yang sekarang akan kita bahas adalah terkait dengan buku yang beliau sudah tulis dan Yeah. juga di launching. Sebetulnya buku ini juga sudah available di toko online ya kalau saya lihat. Jadi tentang aplikasi project based learning. Nah, mungkin di awal pertanyaan adalah sebetulnya apa sih yang menginisiasi kenapa ingin menulis buku ini gitu? Oke, baik, terima kasih Kang Boya. Jadi karena memang saya sudah menyatakan diri untuk dedikasi sebagai seorang guru gitu ya. Memang guru ini banyak tantangan Kang Boya ya, apalagi mengingat kurikulum yang ada di kita gitu ya. Nah, memang kadang sepengalaman saya begitu ya. Di dalam kita mengajar guru itu dengan berbagai model. Artinya saya menemukan satu model. Yang model itu mungkin saya anggap itu adalah model yang terbaik ya. Yang ibarat kalau ada mutiara itu mungkin mutiara yang selama ini mungkin terpendam. Dan memang digalakan saat itu kan saya susun buku itu tahun 2016 Kang Boya ya. Di saat memang implementasi dari kurikulum 2013 di situ juga itu pendekatan yang dilakukan adalah scientific approach di situ ya. Nah di situ saya mencoba banyak juga keluhan teman-teman. Scientific approach itu kan lebih ke arah pendekatan model pembelajaran aja seperti problem based learning gitu ya. Ada inquiry learning, discovery learning, termasuk project based learning. Nah ini menjadi satu tantangan tersendiri merasa guru-guru, teman-teman saya juga merasa berat dengan model-model tersebut. Karena memang paradigmanya dirubah, bukan lagi teacher center gitu ya. Bukan lagi pembelajaran itu berpusat pada guru, tapi adalah student center. Jadi memang pusat aktivitas itu adalah di siswa. Dengan memanfaatkan segala potensi siswa itu, kita semua aktivitas beraktivitas di siswa. Sebagai guru kita mungkin lebih ke arah ke fasilitator ya, memfasilitasi itu gitu ya. Nah, itu memang berat. Nah, dari pengalaman yang ada itu saya coba untuk melakukan gitu ya. Dengan beberapa kali percobaan, akhirnya ternyata saya itu berhasil. Maka itu saya katakan pengalaman mungkin terbaik saya ketika saya mengajarkan dengan model project based learning itu, Kang Boya ya. Saya banyak menemukan potensi-potensi atau keterampilan yang muncul yang di luar kemampuan kita. Kalau mungkin selama ini kita satu arah. Dari guru kita nggak bisa melihat berbagai potensi. Makanya apa yang dikatakan di pembelajaran skill di abad 21 itu muncul semua Kang Boya. Kalau saya lihat ya. Mulai dari 4C itu kan ada tentang critical thinking. Bagaimana kita anak itu berpikir kritis itu muncul di proses project based learning implementasinya ya. Terus yang kedua selain itu juga adalah creativity, tentang kreativitas. Ternyata luar biasa Kang Boya. Saya banyak belajar dari siswa saya. Ternyata anak-anak itu punya potensi yang luar biasa. Di luar kemampuan kita gitu ya. Nah kita juga tidak bisa menyamakan semua. Nah dari hal itu saya bisa melihat oh potensi anak si A ini fulan ini begini. Yang fulan ini begini. Ternyata beda-beda Kang Boya. Dan itu mereka-mereka yang tadi mungkin seperti multiple intelligence. Jadi kecerdasan itu banyak. Jadi kecenderungan itu banyak. Dengan project based learning, dengan model itu, dengan pendekatan scientific approach itu akan tampak dengan jelas. Ya, artinya muncul segala potensi anak gitu ya. Tentang kreativitinya. Dan juga yang C yang ketiga itu kan di dalam skill abad 21 di dalam pendidikan itu adalah tentang communication. Artinya
komunikasi ya, dan ini sangat muncul dan tampak terlihat di dalam proses step-step di project based learning gitu ya. Dan yang terakhir adalah tentang kolaboratif gitu ya. Artinya di sini kolaboratif. Kolaborasi juga akan tampak gitu ya. Nah, ini makanya ketika saya menemukan ini gitu ya, dan saya merasa nyaman dengan model tersebut gitu ya, seolah-olah saya menemukan satu mutiara yang selama ini saya belum temukan gitu. Jadi saya katakan, wah ini biasa ya, ternyata kalau kita belajar seperti ini, apa dikatakan mungkin pakar-pakar di dalam itu benar gitu. Kalau memang tadi ya, kita bisa memanage waktu dengan baik dan tepat, artinya tepat penggunaannya gitu ya. Dan ini juga memang saya katakan tidak langsung serta-merta seperti mudah membalikan tangan, tidak gitu. Memang butuh beberapa kali gitu ya, sampai ke taraf kita sempurna di dalam implementasi project listening. Itu juga perlu proses gitu ya, gitu Kang Boya. Jadi apa namanya, nah dari situ saya akhirnya, ini satu best practice pengalaman terbaik. Akhirnya saya punya ide, kenapa pengalaman terbaik ini saya tidak bisa tularkan kepada orang lain gitu, kepada guru-guru yang lain gitu. Maka saya punya saat itu adalah langsung membuat satu tulisan terkait dengan apa yang saya lakukan itu berhasil tentang project based learning. Ya, penelitian kecil-kecilan mungkin seperti kayak PTK, kalau di sini terkenal itu penelitian tindakan kelas. Jadi kan dalam upaya untuk meningkatkan hasil belajar atau juga hasil-hasil yang lain. Karena hasil belajar itu bukan hanya dari konsep kognitif, tapi juga dari afeksi ya, dari sikap, juga dari keterampilan gitu ya. Nah gitu. Nah itu saya membuat satu penelitian gitu ya, yang saya lakukan. Nah dari penelitian ini akhirnya saya juga menyusun gitu ya, Kang Boya. Nah ternyata hasil apa yang saya lakukan penelitian tersebut, Kang Boya, yang saya simpan dan saya jadikan sebagai mungkin ingin bertularkan ke teman-teman, itu juga berbuah hasil, Kang Boya ya. Pada tahun 2016 juga itu ada pemilihan guru berprestasi ya. Saya sebenarnya kategori termasuk guru baru ya, saya juga nggak pede diminta untuk Mungkin Pak Maman ya ya. dulu di situ nanti saya bisa tanya terkait hal itu, Oh tapi boleh nggak apa-apa. intinya karena di awal adalah ada isu terkait dengan pola pembelajaran yang konvensional itu sendiri ya. Ya, Kemudian melakukan penelitian dan kemudian juga ingin menyebarkan ke guru-guru yang lain ya sehingga betul. ditulislah buku ini gitu ya. Nah, sekarang kita sudah mengulang-ulang kata project based learning itu sendiri atau PBL deh kita singkat ya. Sebetulnya apa sih project based learning itu? Tapi sebelum dijawab, ini yang baru hadir, jika ada pertanyaan bisa langsung mengetikkan di kolom Zoom chat. Kalau mau langsung bertanya pakai mikrofon silahkan juga. Nah, kembali ke Pak Maman. Apa Iya, itu iya. sebetulnya project based learning? Project based learning. Izin nih Kang Boya, kalau boleh ini ada presentasi, boleh nggak saya bisa untuk Oh, share silakan, screen? silakan. Sudah mendapat akses ya, boleh ya? Coba dulu aja. Coba saya coba share screen, di sini ada. Bentar saya coba ya. Bisa ya. Oke, udah. Nah, udah muncul langsung ya. Baik. Udah. Nah, ini sebentar saya ini dulu ya. Nah, ini coba saya ingin apa, mengupas sedikit aja mungkin bagian kulitnya saja ya. Nah, ini memang untuk aplikasi project based learning. Sebenarnya ini adalah penerapannya, implementasi gitu ya. Nah, ini memang saya susun dari buku ini. Nah, untuk project based learning, ini tadi sudah ya. Kita lihat di sini sebentar. Nah, ini ada, mungkin ini buat teman-teman ya, sebenarnya siapa saja sih ya. Artinya baik untuk yang orang tua atau mungkin teman-teman yang walaupun tidak bergerak, gitu, coba ingin apa sih tentang project based learning. Sebenarnya project based learning itu adalah salah satu model pembelajaran kan Boya ya. Jadi tadi yang saya katakan model pembelajaran yang dikembangkan di kurikulum 2013 yang tadi cita-cita dari kementerian itu dengan kurikulum 2013 itu kan untuk menyongsong bagaimana di tahun 2045 genap 100 tahun itu adalah abad emas lah katanya gitu ya. Nah, makanya model-model yang dikembangkan adalah termasuk di sini. Nah, ini model pembelajaran ini bisa dikatakan merupakan bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru. Ini model ya, Kang Boy ya. Nah, di sini, nah apabila antara pendekatan ini ada beberapa hasil di Kang Boy ya. Walaupun kadang ada beberapa terminologi yang beda, tapi saya pakai yang ini. Apabila antara pendekatan yang saya katakan tadi, pendekatan scientific approach yang digunakan oleh kementerian saat itu, termasuk strategi, metode, dan teknik pembelajaran
sudah terangkai menjadi satu kesatuan yang utuh, maka terbentuklah apa yang disebut dengan model pembelajaran. Nah gitu. Nah adapun tentang, nah ini yang tadi ada beberapa dimensi di sini ya. Dimensi keterampilan dan pengetahuan. Nah di sini ada untuk dimensi pengetahuan ada faktual, konseptual, prosedural, metakognitif, abstrak dan konkret. Ini yang dikembangkan nih. Termasuk ini sekarang Kang Boya ya, di kurikulum Merdeka juga menekankan sama ke sini. Ya, kalau saya lihat bahkan lebih ke arah ke project based learning saya lihat penekanan. Makanya ada teman mengatakan, oh Pak Aman kayaknya bukunya akan naik daun lagi nih katanya. Kenapa memang dia bilang di kurikulum Merdeka penekanannya ke project based learning. Tapi penekanannya nanti di arah kolaboratif nanti gitu ya. Baik, di sini sebelum ke slide sebelumnya Pak Maman, sebelum saya ya. boleh ke slide yang sebelumnya? Sebelumnya iya, Yang ini tabel, ya, tabel lah ya. Ini ada kata-kata metakognitif. Mungkin untuk orang awam kurang tahu apa itu metakognitif. Boleh tahu nggak? Oh istilahnya, ya di dalam dimensi pengetahuan itu kan ada faktual ya atau fakta, ada konseptual, prosedural. Metakognitif itu bahasa Indonesianya itu apa ya? Kalau diilustrasikan tuh, memang ini kan dimensi pengetahuan, jadi sampai ke arah apa sih namanya? Hasil kali ya, ke arah hasil akhirnya gitu ya. Jadi hasil akhirnya ada istilah memang di sini ke arah sampai ke metakognitif gitu ya. Mungkin Kak Boya nanti bisa kayaknya tahu juga nih tentang metakognitif gitu ya. Tapi ini memang nanti kita kalau memang mau ini ada pembahasan sendiri nih Kang Boya ya. Khawatir nanti juga salah memahami gitu ya. Tapi intinya untuk dimensi pengetahuan sampai ke tingkat yang ini di metakognitif gitu ya. Gitu. Mungkin itu aja dulu ya Kang Boya ya, biar nggak ini. Oke, silakan. Ya. Nah, adapun tadi terkait dengan model, nah ini baru kita masuk ke model ya. Setelah kita tahu apa itu model pembelajaran, nah model pembelajaran berbasis proyek atau project based learning ini adalah sebenarnya pemberian tugas ya, pemberian tugas kepada peserta didik yang harus diselesaikan dalam periode atau waktu tertentu. Mulai dari perencanaan, pengumpulan data, pengorganisasian, pengolahan, dan penyajian produk. Nah, di dalam ilmu sains sebenarnya banyak juga teman-teman mengenal tentang praktikum. Berbeda ya, sangat berbeda nanti dengan praktikum. Praktikum itu adalah bukan project learning sebenarnya. Nah, jadi ini perlu tugasnya diberikan periode waktu tertentu. Gitu. Nah, itu untuk sekarang bagian-bagian penting di sini untuk project based learning ini. Saya ambil sebenarnya ini Kang Boya dari UNESCO sebenarnya. Saya lupa ya linknya ya. Saya waktu itu gini Kang Boya ya, ketika saya, kan ini juga saya buat karena ini saya tulis, saya juga melakukan ketika studi S2 saya, akhirnya saya putuskan saya meneliti tentang ini. Makanya saya uji coba bukan hanya yang saya praktekkan yang di kelas saya ajar, tapi saya uji coba ke sekolah yang lain. Waktu itu saya penelitian di SMA Negeri 1 Kota Depok ya, itu termasuk ya, sekolah favorit di Kota Depok nomor 1 ya, terus juga di SMA Negeri 2 dan SMA Negeri 3 Kota Depok gitu ya. Nah, di sini jadi, ketika memang saya cari literasi tentang PBL ini, khususnya di Indonesia, Kang Boya, ternyata parsial, Kang Boya. Saya lihat itu nggak ada yang utuh gitu ya. Pernah saya beberapa kunjungi, termasuk di UPI gitu ya, di pasca sarjananya. Nah, saya dapatkan justru dari UNESCO. Nanti saya coba ini urutan memang ternyata dari UNESCO ada ada semacam jurnal. Nah, mengurutkan tentang bagaimana proses tahapan-tahapan pembelajaran. Nah, ketika saya lihat juga di punya kementerian, ternyata mereka juga merujuk sama. Nah, sebenarnya ada 6 tahapan pembelajaran utama di dalam proses project based learning di sini Kang Boya. Yang pertama adalah start with the essential question. Jadi, diawali dengan pertanyaan penting. Nah, bagaimana membuat stimulus pertanyaan penting itu nanti ada di dalam proses, nanti ada namanya lesson plan, rencana pelaksanaan pembelajaran. Tapi di awal dari sini. Jadi ada tentang pertanyaan penting terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita gitu ya. Nah, selanjutnya adalah yang kedua design a plan for the project. Jadi kita mendesain ya perencanaan kita dari awal sampai nanti dengan akhir. Jadi kita buat desain perencanaan. Nah, buat desain pertanyaan. Jadi di sini juga kalau project based learning itu ide, judul, gagasan itu bukan berasal dari guru, tapi dia harus berasal dari dari peserta didik. Ya, baik secara individual maupun kelompok. Umumnya kita secara kelompok. Jadi ide dari mereka. Kita ambil temanya aja secara umum. Tapi untuk ide, judul dan sebagainya,
itu ada dari mereka. Makanya kita nanti ada namanya LKPD, Lembar Kerja Peserta Didik, untuk mengarahkan bagaimana dia membuat pertanyaan penting sampai dia membuat desain gitu, desain plan for the project gitu ya di sini. Jadi nanti mereka mendesain dari awal sampai dengan akhir, membuat satu perencanaan. Nah, selanjutnya adalah di sini ada create a schedule. Jadi setelah dia memang mendesain, nanti dia buat jadwal. Nah, di sini. Nah, jadwal ini juga nanti biasanya saya umumnya itu sampai ke 6 kali pertemuan. Kalau di sekolah dulu saat di SMA. Kita buat create jadwal itu sekitar 2 pekan ya. Paling lama itu 3 pekan gitu ya. 2 pekan atau 3 pekan gitu ya. Maka di sini dibuat nanti schedule. Terus yang keempatnya di sini, setelah nanti membuat schedule, maka di sini penting menjadi kunci juga, guru di sini mulai fungsinya fasilitatornya jalannya. Itu apa? Untuk memonitor the student and the progress of the project. Di sini betul-betul dimonitor ketika sudah ada jadwal gitu ya. Nah, di sini fungsi nanti guru adalah memonitor sebagai fasilitator, mengecek bagaimana progres yang ada, project yang sudah direncanakan dan terjadwal itu, termasuk di lapangan mungkin nanti dia ada kendala-kendala gitu ya. Siswa itu ada kendala-kendala, dan disinilah menarik sekali ya. Kalau saya lihat ikut proses, apalagi di siswa SMA mungkin yang sudah secara ini kan dia pola pikirnya udah cukup tinggi ya. Nah, ini juga sangat terbantu gitu ya. Di sini kita memonitor betul bagaimana memastikan progres ini, atau artinya perencanaan dengan jadwal itu sesuai dengan jadwal yang telah kita tentukan gitu ya. Selanjutnya yang kelima ini adalah assess the outcome. Jadi ini penilaian, nanti kita melakukan penilaian dari produk di sini ya. Penilaian produk di sini, penilaian produk ini artinya hasilnya nanti setelah dia dibuat laporan sampai dia membuat penyusunan gitu ya, sampai dia presentasi gitu ya. Nanti kita berikan itu arahan-arahannya. Nah, terakhir adalah di sini terkait dengan evaluate the experience. Ini adalah mengevaluasi pengalaman. Nah, dari 6 proses ini kalau kita jalani step by step gitu ya, dengan benar langkah-langkahnya luar biasa. Saya banyak menemukan hal yang tentunya potensi-potensi anak tadi tergali gitu ya, dari 4C itu ya. Tentang critical thinking, tentang creativity-nya, tentang komunikasinya, tentang kolaborasinya, itu muncul di sini. Nah, ini sebenarnya kira-kira 6 tahapan utama. Nah, kalau kita lakukan 6 tahapan utama ini, bisa kita katakan bahwa itu project business. Tapi kalau tidak mengikuti tahapan ini, ya mungkin belum bisa kita katakan sebagai project based learning gitu ya. Banyak memang guru-guru melakukan, oh ini kayaknya project gitu ya. PBL tadi sebenarnya kalau kita lihat dari proses ini, sintaknya kalau dalam bahasa Kementerian itu sintak ya, alur-alur prosesnya itu. Nah, dan yang terakhir di kurikulum Merdeka, saya lihat sama persis urutannya seperti ini. Gitu, yang sekarang juga dikembangkan oleh Pak Nadiem Makarim. Makanya Pak Nadiem Makarim itu kan selalu mengatakan dia katanya anak itu harus banyak tanya, banyak coba, dan banyak karya. Nah, itu pernyataan beliau tuh, dibilang banyak tanya, banyak coba, banyak karya. Nah, untuk banyak tanya, banyak coba, dan banyak karya, itu memang tepat dengan menggunakan project based learning. Nah, itu pernyataan beliau cukup pernah pakai di dalam pernyataan beliau gitu. Ini menarik nih. Oke, menarik. Tunggu dulu di slide ini. Bentar dulu saya. Iya. Ini semuanya dilakukan oleh siswa kan ya. Siswa. Dan nanti bagaimana guru itu menilai project based learning terhadap individu siswa itu sendiri? Boleh diceritakan nggak? Terkait dengan individu ya. Soalnya kan kita tahu, walaupun saya sendiri setuju jika siswa itu berkolaborasi, berdiskusi dalam suatu pelajaran, tapi di ujung-ujung nilai yang dilihat tetap adalah nilai individu. Iya kan, termasuk di raport, bahkan nanti di nilai akhir masa belajar dan lain-lain. Bisa diceritakan, Pak Maman? Ya, kalau untuk penilaian di sini yang menarik nih ya, Kang Boya ya. Jadi apa yang dikembangkan juga hari ini di kurikulum Merdeka, saya lihat itu kan penilaian itu ada 3 ya. Ada penilaian assessment for learning, ada assessment of learning, ada assessment as learning. Nah, yang dikembangkan adalah sekarang itu untuk karena memang sudah mulai dikaitkan dengan pembelajaran HOTS ya, high order thinking skill, itu adalah penilaian itu berbasis kebanyakan adalah adalah assessment for learning dan assessment as learning. Nah, di sini ada penilaian sifatnya ada sumatif dan ada formatif gitu ya.
Nah, biasanya penilaian yang dimaksud sumatif formatif itu apa? Di situ ada penilaian proses, Kang Boya. Jadi ada penilaian proses, artinya proses itu setiap proses-proses yang dilakukan oleh peserta didik, kita ada instrumennya untuk mengukur. Dan instrumen itu juga bisa secara kelompok maupun secara individu. Nah, dengan konsep student center ini, Kang Boya, kita sangat leluasa justru untuk melakukan penilaian. Karena kita fungsinya fasilitator. Karena di sini siswa yang banyak bekerja. Makanya kalau keluhan teman-teman itu, satu sisi kita banyak administrasi untuk proses penilaian individu, banyak instrumen-instrumen nanti yang kita akan isi gitu ya. Tapi di sisi lain juga kita guru itu sibuk gitu ya. Nah, dengan model seperti ini, justru saya sangat leluasa untuk bisa melakukan asesmen yang sifatnya tadi penilaian proses dan nanti ada di penilaian akhir gitu. Nah, itu juga kita harus buat instrumen yang memang Kang Boya ya. Jadi ada per individu juga, ada juga untuk sifatnya kelompok. Dan kelompok pun ini di sini kita melihat berdasarkan pengalaman saya, itu maksimal 4 orang Kang Boya. Artinya dengan 4 orang itu kan biasa kebiasaan orang kita itu, orang Indonesia khususnya saya lihat rata-rata anak didik kita itu mengandalkan ada beberapa orang tertentu yang akhirnya tidak bekerja yang lainnya. Itu biasanya 4 orang. Nah, 4 orang itu udah terbagi job-job tugas-tugasnya itu akan terbagi semua gitu. Nah, kira-kira seperti itu Kang Boya. Kayaknya bukan hanya siswa ya, tapi juga yang dewasa juga sepertinya suka mengandalkan yang lain kalau misalkan. Nah, itu ya. Nah, itu jadi permasalahan tuh Kang Boya. Oke, nah ini kan project based learning. Mungkin karena saya sudah lama di luar gitu ya, dan saya tidak tahu lagi sekarang kurikulum di Indonesia seperti apa. Tapi sebelum ada pembelajaran project based learning ini, sebetulnya bagaimana sih sekarang pendidikan yang konvensional itu? Oh, konvensional ya. Yang sebenarnya Kang Boya mungkin tidak ada istilah konvensional istilahnya ya. Karena gini Kang Boya, memang kita sebagai seorang guru itu ketika mengajar itu memang kita harus banyak melakukan model-model pembelajaran yang lain. Nah, makanya nanti saya juga ingin bicara di buku saya juga mengatakan bahwa project based learning juga tidak bisa diimplementasi di semua materi pokok. Gitu. Tidak semua kita materi pokok atau kompetensi yang kita akan berikan ke anak didik kita ke setiap materi atau bab itu harus project based learning gitu. Ada yang lain yang cocok, contoh mungkin inquiry learning di situ. Ada juga discovery learning, ada problem based. Jadi banyak. Jadi memang guru itu harus benar-benar dia punya koleksi gitu atau penerapan itu istilahnya harus bergantian gitu. Jadi nggak boleh harus ke PBL saja, tidak memang. Nah, termasuk ada juga yang nanya, apakah ceramah misalnya kayak ceramah dibutuhkan, mungkin yang dimaksud dengan konvensional itu yang mungkin yang dimaksud Kang Boya kalau saya menangkap itu adalah proses pembelajaran yang tadi teacher center Kang Boya. Ya, teacher center itu kan ya satu arah. Jadi guru yang bicara, ya anak itu diam, duduk rapi, dengarkan gitu ya. Ini kan monoton biasanya. Nah, itu yang mungkin kalau memang modelnya tadi seperti tadi adalah teacher center, semua berpusat di guru. Nah, ini yang mungkin yang dimaksud adalah yang dipanggil konvensional, dan tentunya dia akan banyak menggunakan metode-metode seperti ceramah gitu ya. Tapi bukan berarti ceramah itu tidak ada di dalam metode yang lain, ada sebenarnya. Tadi kan saya katakan tadi ya, ada teknik strategi gitu ya. Kita namanya ceramah ada dibutuhkan gitu, di semua model ini gitu ya. Tapi kalau dari awal sampai akhir ceramah, nah itu yang mungkin dimaksud tadi, akhirnya kita jatuh kepada teacher center. Nah, yang kita inginkan sekarang kan ke student center gitu. Bagaimana mengembangkan skill tadi yang kayak 4C dan yang lain. Seperti itu Kang Boy mungkin ya. Oke, terima kasih banyak. Ini cukup mencerahkan saya. Nah, tadi dikatakan tidak semua materi pokok tepat menggunakan model ini. Kira-kira materi apa sih yang tidak tepat untuk project based learning ini? Kang Boya, ini apa saya stop dulu ya ininya? Silakan stop dulu saja. Ya, boleh. Terima kasih banyak sudah share ini. Iya. Tapi kalau memang dibutuhkan nanti bisa ini lagi. Oh iya, sebentar. Ini yang baru masuk, jika ada pertanyaan bisa langsung tulis di kolom chat, atau jika mau langsung bicara ke narasumber bisa ya, juga dengan menggunakan mikrofon. Silakan ya, dijawab, Pak Maman. Kita kan ngobrol santai. Ngobrol santai. Ini juga kita bukan hanya satu arah, ini dia bukan hanya dialog tapi multi harusnya nih, bukan hanya saya dengan Pak Maman saja. Oke, baik. Nah, sebenarnya gini Kang Boya, saya sudah secara teori, saya bicara secara praktek
memang saya kan implementasi di bidang keahlian saya, Kang Boya. Saya kan di Science, artinya di IPA ya. Kalau di SMP itu kan ilmu pengetahuan alam IPA. Kalau di SMA itu kan di biologi ya, Kang Boya. Ya. Saya ngajar di situ. Artinya saya punya pengalaman ngajar di SMP dan SMA. Tapi sertifikasi keahlian saya di IPA, di SMP sebenarnya. Nah, maksud saya gini, untuk diimplementasi, artinya gini, secara teori, gitu ya, bahwa project based learning ini adalah bisa diimplementasi di semua mata pelajaran, Kang Boya. Di semua mata pelajaran. Ya, artinya di semua mata pelajaran gitu ya. Dan juga bisa diimplementasi di semua jenjang pendidikan. Sampai bahkan ke tingkat mahasiswa. Dan ini banyak ya dikaji. Dan buku saya ini Kang Boya, alhamdulillah ketika saya luncurkan tahun 2016 gitu ya. Dan target saya memang menulis itu apa? Tadi yang sepertinya saya ingin berbagi kepada teman-teman sesama guru gitu ya. Berbagi bagaimana sih saya bisa berhasil melaksanakan PBL. PBL itu tidak juga berat gitu, bahkan mengasihkan gitu ya. Kita sebagai guru dan anak juga ternyata asik. Buktinya dari mana? Dari hasil angket kan Boy. Saya juga melakukan riset bukan hanya persepsi saya, tapi berdasarkan angket yang kita sebar kepada peserta didik kita gitu ya, dan juga berdasarkan hasil dari dari penelitian yang memang saya lakukan uji di sekolah-sekolah begitu ya gitu. Jadi penerapannya boleh di semua jenjang ya Kang Boy ya, di semua juga mata pelajaran, artinya itu bisa dilakukan project based learning. Bahkan kayak di sekolah kami itu kan bukan hanya pelajaran umum, juga ada pelajaran tentang diniyah atau agama. Kita kan juga sekolah umum berbasis agama ya. Kita kan sebut dengan SUBA, sekolah umum berbasis agama. Artinya umumnya kita juga 100% dan menginduk ke kementerian pusat kita, tapi kita juga punya nilai-nilai lebih. Nilai-nilai lebih yang mungkin belum tentu dimiliki yang lain adalah dalam hal penguasaan basis keagamaan yang kokoh, yang kuat gitu ya. Nah, di pelajaran diniyah juga atau di agama juga itu bisa diimplementasi, dan ketika tahun 2016 memang saya tujukan buku itu untuk guru, tapi bukan hanya untuk guru, juga bisa digunakan adalah untuk teman-teman saya di mahasiswa, baik untuk skripsi, bahkan untuk tesis ya, bahkan untuk pengembangan disertasi. Memang saya tujukan targetnya ke mereka. Nah, alhamdulillah Kang Boya, ketika 2016 itu saya kan menulis sudah 5 buku ya. Saya udah punya 5 buku sebenarnya. Buku yang sampai hari ini terus banyak diminta adalah buku ini. Gitu. Saya juga memang udah pernah mengisi beberapa pelatihan gitu ya, udah beberapa kali lah terkait khusus, baik yang saya datang sifatnya offline maupun secara webinar itu juga saya sudah beberapa kali lakukan seminar untuk terkait dengan project based learning gitu. Intinya kesimpulannya Kang Boya, boleh diterapkan di mana saja, tapi yang paling tahu siapa, materi apa, itu adalah guru yang bersangkutan. Tapi saya jelaskan konsepnya gitu ya. Kalau di saya di biologi saya tahu gitu ya. Artinya kompetensi dasar yang mana, materi-materi pokok yang mana, itu saya bisa contoh. Kalau di SMP saya pakai yang di bioteknologi, itu pakai project based learning. Terus kalau di SMA saya terapkan juga tentang pencemaran lingkungan Kang Boya ya. Nah, itu juga luar biasa tuh, tentang pencemaran atau tentang global warming, tapi lebih ke arah ke pencemaran lingkungan. Apalagi pernah marak waktu itu kita banyak bencana yang itu sangat dikaitkan dengan bahwa bencana itu kan akibat dari kerusakan tangan-tangan manusia sebenarnya ya. Dampaknya adalah bencana. Itu juga menarik. Pernah kita kaji, kita buat satu project based learning terkait dengan tadi tema pencemaran lingkungan misalnya. Begitu Kang Boya. Jadi nah yang paling tahu nanti saya juga ngasih itu pelatihan ya Kang Boya di beberapa sekolah gitu ya, baik di sekolah tingkat SD, SMP, SMA. Saya katakan bisa semua diimplementasi. Saya memberikan kerangka konsepnya, tapi yang menentukan materi yang pas, bab yang mana, itu adalah guru yang bersangkutan. Tapi secara teori bisa, gitu Kang Boya. Nah, seperti itulah mungkin. Terima kasih banyak. Ini cukup bagus sekali penjelasannya. Yang hadir silakan jika ada pertanyaan, karena saya tidak enak juga nih. Sepertinya saya memonopoli pertanyaannya. Tapi terus terang ini memancing saya untuk bertanya lebih lanjut. Tadi di awal dijelaskan ini sebetulnya diambil dari UNESCO ya. Jadi ini di bawah UN PBB. Karena saya sendiri sebetulnya beberapa kali pernah terlibat aktif di WHO, termasuk untuk saat membuat suatu assessment tool, tapi hanya terkait di bidang kesehatan dan spesifik rehabilitasi. Dan ini kan UNESCO. Kadang yang menjadi ahli di badan-badan PBB itu
adalah orang-orang luar negeri yang kebanyakan dari Eropa, kalau tidak dari Amerika Utara. Jadi jika mereka mendevelop suatu project atau assessment tool atau apalah, itu biasanya akan sedikit sulit untuk diimplementasikan di negara-negara berkembang termasuk Indonesia yang punya kultur yang sangat berbeda sekali. Nah, saat penerapan ini untuk dilakukan penelitian, kira-kira ada nggak pitfalls atau hambatan saat penerapan PBL ini yang sudah dikembangkan oleh UNESCO di tempat di mana Pak Maman coba menerapkan? Hambatannya pasti ada, Kang Boya ya. Dan itu memang pasti ya. Kita lihat gini. Pertama, hambatannya terkait dengan pola pikir anaknya. Mereka tuh kebiasaan itu disuapi gitu, Kang Boya. Ya. Tadi metode dengan tadi yang dikatakan konvensional yang itu berpusat dari guru gitu ya. Jadi mereka biasa seperti itu. Jadi ketika diperkenalkan dengan model project based learning, kita butuh proses waktu yang cukup lama untuk bisa anak itu mengikuti pola kita gitu, yang kita maksudkan ya, pola-pola itu. Makanya saya katakan tadi, karena memang anak-anak didik kita biasa, guru-guru kita itu dengan tadi yang mungkin Kang Boya maksud metode konvensional ada dengan ceramah, mereka itu ibaratnya kalau makan itu disuapin terus gitu Kang Boya, disuapin gitu ya. Nah ini juga menjadi permasalahan terus terang gitu ya bagi saya ketika mengimplementasi itu, dan itu kadang menjadi berat. Ada faktor kendala dari peserta didik. Itu butuh waktu. Makanya untuk penerapan project based learning, tadi saya katakan Kang Boya, bukan berarti sekali kita terapkan langsung berhasil, tidak. Nah ini yang dimaksud dengan nanti larinya kayak ketika penelitian tindakan kelas. Artinya apa? Ketika kita sudah implementasi sekali, nggak berhasil, kan kita evaluasi itu Kang Boya. Kelemahannya di mana? Apakah dari faktor sayanya atau dari faktor siswanya? Kesiapan mereka gitu ya. Nah kita evaluasi, kita ulang lagi nanti. Kita ulang lagi sampai beberapa kali sampai menemukan pembelajaran itu pas gitu ya. Pembelajaran itu pas dan memang diterapkan secara sempurna gitu ya. Mendapatkan hasil yang baik. Nah, berdasarkan itu memang di situ berdasarkan dari beberapa kali evaluasi, saya jadi tahu gitu ya. Oh, kelemahannya di sini pertama begini dan sebagainya. Akhirnya saya tahu oh pelaksanaan gini. Dan untuk fashion guru juga penting Kang Boya ya. Kan guru juga punya gaya belajar kan beda-beda ya. Ada guru itu yang kalem, ada juga yang kita beraneka ragam lah ya. Nah makanya saya katakan juga ketika saya ngisi beberapa pelatihan bagi sekolah atau webinar gitu ya. Saya kan juga tergabung di ASESI, nah ada namanya Asosiasi Sekolah Sunnah Seluruh Indonesia gitu ya. Saya pernah jadi kepala bidang dan saya beberapa kali diminta untuk juga melakukan webinar secara nasional untuk sekolah-sekolah sunnah Islam yang ada di Nusantara gitu ya. Nah itu juga ya saya bilang bahwa ini memang tidak mudah dan itu juga terkait ada gaya dari gurunya juga gitu ya. Ya makanya saya bilang implementasi nanti kita akan menemukan pola yang pas buat kita. Gitu, pola yang pas buat kita. Nah ketika sudah menemukan Kang Boya, gaya kitanya terus ketemu PBL itu klop pas gitu, yaudah itu ketemu. Kita mau implementasi di mana juga akan sama hasilnya. Itu udah, artinya udah berdasarkan riset kita memang udah pas untuk kita gitu. Nah ini juga saya khawatir juga ketika diterapkan oleh teman-teman kan ingin juga terburu-buru bahwa PBL itu langsung berhasil, tidak juga saya bilang. Dan juga terkait dengan faktor-faktor eksternal mungkin gaya kita di dalam mengajar itu juga cukup berpengaruh Kang Boya. Gitu mungkin ya. Ya, oke. Berarti pertama dari pengubahan culture yang sudah dilakukan sejak dulu ya untuk para murid yang biasanya teacher center gitu. Ya, sekarang adalah student center untuk yang PBL ini. Dan tadi kan dikatakan bahwa Pak Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan juga sekarang mengembangkan atau ingin mengimplementasikan hal serupa ya di tingkat nasional. Nah, kira-kira secara nasional atau mungkin yang Pak Maman tahu sudah berapa persen sih sekolah-sekolah di Indonesia mencoba untuk menerapkan project based learning ini? Ada nggak datanya? Nah kalau data sih saya memang nggak punya ya, tidak punya ya Kang Boya ya. Jadi memang kalau untuk data saya juga tidak punya data. Artinya soalnya begini, project based learning ada sih satu sekolah. Pernah saya juga dipanggil di satu sekolah di daerah Depok gitu ya. Bahkan dia punya nilai lebih yang dia jual itu adalah dia menggunakan pembelajarannya adalah project based learning, bahkan khusus gitu. Makanya saya dipanggil saat itu. Ini sekolah swasta apa negeri, Pak?
Swasta. Oke, Swasta, ya, swasta di Depok itu dia ingin mentraining guru-gurunya karena dia punya ikon salah satu juga menjadi satu nilai lebih dia adalah pembelajaran dengan project based learning dia bilang gitu ya. Nah, akhirnya saya diminta untuk melatih guru-gurunya terkait dengan bagaimana sih implementasi yang tepat di dalam yang kita maksud dengan project based learning yang sesungguhnya begitu ya. Nah, itu ada memang beberapa sekolah gitu Kang Boya, tapi kalau saya data soalnya gini loh, PBL ini kan model pembelajaran Kang Boya ya. Jadi juga kalau kita katakan apakah diimplementasi, kalau secara nasional arahan Pak Nadiem itu udah lama, tentu ya ketika 2013 dia berganti juga, tadi saya katakan dia banyak coba, banyak tanya dan banyak karya, dan itu di dalam proses model pembelajaran yang dikeluarkan oleh kementerian itu ada PBL, Project Based Learning, dan bahkan di situ dia memberikan sintak-sintak itu apa alur-alur gitu ya, alur-alur proses untuk pembelajarannya. Nah, mungkin saya belum tahu nih Kang Boya kalau untuk data, karena PBL tadi saya katakan PBL itu kan kita bukan di sekolah itu kan bukan hanya menggunakan PBL, jadi banyak juga model, bisa juga cooperative learning. Sekarang juga lagi digemakan kayaknya ke kolaborasi ya, collaboration learning gitu ya. Itu juga belum begitu memahami, tapi intinya di PBL ini juga di Merdeka Belajar ini justru sekarang menjadi penekanan utama juga begitu. Kalau data saya belum punya nih Kang Boya, mohon maaf setuju. Oke, menarik sekali. Nah, ini kembali ke pertanyaan, menyambung jawaban tadi di awal, Pak Maman. Tadi kan ini dicoba di sekolah-sekolah di Depok, misalnya SMA 1 Depok itu memang sekolah favorit. Saya juga punya teman di sana waktu itu lulusan sana, dan dia cukup memang hebat. Dan satu hal mungkin, jika ini kan Indonesia cukup luas, masih banyak daerah-daerah yang tertinggal, terutama yang di sisi-sisi luar pulau. Apakah memungkinkan untuk diterapkan di daerah-daerah yang lebih ini kondisinya dibandingkan yang di Pulau Jawa gitu? Dan jika ada hambatan, kira-kira apa yang harus diselesaikan untuk tidak ada kendala Kang Boya. Tidak ada kendala. Ya tidak ada. PBL ini bisa diterapkan dalam kondisi apapun dan tidak terbatas itu kota atau daerah terpencil, nggak ada. Tinggal memang tadi dari gurunya memahami tidak tentang alur proses dari project based learning. Karena ada beberapa teman-teman yang mengklaim PBL, itu bukan PBL karena alur-alur yang digunakan itu sebenarnya itu mah praktikum seperti IPA gitu ya. Artinya segala sesuatunya udah disiapkan oleh guru, judulnya, ininya. Sedangkan untuk project based learning kalau kita lihat itu murni adalah untuk ide, untuk judul saja, untuk penentuan nanti variabel bebas maupun terikatnya. Kalau kita lebih ke arah ininya, ke arah penelitiannya misalnya, itu adalah yang menentukan adalah siswa. Tapi kita bikin tools, alat untuk bagaimana anak bisa menemukan itu gitu. Nah, itu fungsi kita. Jadi bagaimana anak bisa membuat satu judul terkait dengan permasalahan tertentu gitu ya. Contoh misalkan ketika saya mengajar mengincu anta untuk project based learning itu ketika saya menampilkan ada video ya tentang bagaimana pencemaran lingkungan yang ada di Indonesia dan di dunia gitu ditampilkan. Nah dari video itu mereka maka membuat satu pertanyaan penting gitu terkait dengan itu. Jadi kita buat stimulus itu. Tapi ketika dia menentukan untuk judul, dia juga nanti diskusi untuk cari gagasan itu memang bukan berasal dari guru. Nah, itu murni memang dari si siswanya itu. Makanya di situ penting memang kita juga ada instrumen semacam lembaga kerja siswa untuk mengarahkan anak sampai bisa menentukan itu gitu. Jadi step by step-nya gitu. Begitu Kang Boya kira-kira secara umumnya. Oke, terima kasih banyak. Mungkin kalau yang yang kondisinya let's say luar biasa, yang di tempat-tempat tertinggal, jika di kota-kota di Pulau Jawa misalkan bisa menggunakan video, mungkin bisa kalau yang di luaran itu bisa menggunakan media lain, bisa dari koran apa gitu ya. Yang pasti mereka terstimulus untuk mengeluarkan ide mereka dan kemudian menerapkan project based learning ini. Itu ya kira-kira. Nah, kemudian tadi diceritakan bahwa saya tahu tiap murid dan juga guru itu punya karakter yang berbeda-beda ya, itu dan apapun itu karena tergantung latar belakang dan experience mereka juga. Jika misalkan si studennya itu introvert atau yang sulit mengungkapkan pendapat. Dulu mungkin saya juga termasuk model seperti itu. Saya takut untuk mengungkapkan pendapat saat SD, bahkan sampai kuliah pun seperti itu. Mungkin sekarang sedikit berbeda. Saya sedikit lebih bisa mengungkapkan pendapat. Kira-kira
untuk mengatasi murid yang seperti itu jika ingin menerapkan project based learning? Karena jika gurunya tidak aware terkait kondisi siswa yang seperti ini, mungkin si siswa ini akan sedikit dirugikan karena terlihat tidak aktif. Padahal mungkin si siswa ini punya ide yang atau gagasan yang luar biasa itu. Gimana Pak Maman komennya? Ya, gini Kang Boya, justru saya melihat dengan project based learning, saya katakan tadi ya. Jadi memang potensi anak itu sangat beragam ya. Artinya bermacam-macam gitu ya. Jadi ketika memang diterapkan dengan project based learning ini tadi, yang awalnya tidak muncul itu jadi dia muncul Kang Boya. Yang awalnya dia nggak mau berpendapat, dia juga punya peluang untuk bisa meluarkan ide-idenya. Ya, yang mungkin yang awalnya dia tidak bisa mengeluarkan ide, dia bisa menuangkan di situ. Bahkan ada anak ya yang jago ketika dia misalkan diikut itu adalah di slide PowerPoint-nya. Ternyata luar biasa gitu. Bagus ternyata dia titik teknologinya itu di informatika itu bagus gitu. Yang sebelumnya kita nggak tahu gitu. Nah, mungkin yang tadi seperti introvert itu artinya dia tidak mengungkapkan, dia juga bisa mengeluarkan ide-idenya, yang berkolaborasi. Makanya untuk kelompok ini tidak banyak Kang Boya ya. Tadi saya bilang itu experience saya itu ada sekitar 4 orang, nggak boleh lebih dari itu. Kalau udah 4 orang itu bahkan lebih bagus 3 ya. 4 orang itu udah pas gitu ya. Sehingga tadi dan makanya dengan seperti itu Kang Boya, kita sebagai fasilitator yang 6 tahapan itu Kang Boya, kita banyak waktu untuk bisa melihat tadi potensi-potensi anak ketika dia menghadapi masalah gitu ya. Kan mau tidak mau tuh ketika mandek nih Kang Boy, itu banyak tuh. Kan di situ kita ada monitor ya, progres terkait dengan apa yang sudah direncanakan dengan yang sudah di-schedule, dibuat jadwalnya gitu. Pasti itu kan pasti ada kendala Kang Boy. Di situ kita banyak diskusi. Kelompok saya keliling ke sini gitu ya. Nah, anak juga banyak diskusi, Pak, bagaimana begini, idenya begini, bagaimana mengatasi kendala ini. Nah, itu dia di situ Kang Boy. Gitu ya. Nah, ketika pun dia misalkan nanti ketika presentasi misalnya, gitu ya, ketika kan nanti kan hasilnya juga ada juga buklet, ada juga yang sifatnya dipresentasikan ke depan, gitu ya. Artinya empat-empatnya itu menjelaskan, gitu ya. Ada juga selain menjelaskan juga kita anak itu dari keempat orang itu berbagi tugas untuk menyampaikan semua. Ada juga yang berbagi mungkin untuk sebagai penyampaian materinya, ada juga yang menjawab pertanyaan. Makanya di dalam pembelajaran juga kita ada istilahnya penilaian antar kelompok gitu ya. Jadi kita juga berikan tanggung jawab anak bagaimana bisa dia menilai secara objektif. Jangan karena hanya ini teman saya kasih nilai bagus gitu ya. Nah, juga penting ketika kita memberikan kesempatan anak untuk saling menilai itu, kalau memang performa dia bagus, kita bikin indikatornya, slide-nya oke gitu ya. Penjabarannya juga menarik gitu ya. Nah, itu juga dia berani untuk menilai secara objektif. Tidak karena teman saya nilai bagus gitu ya, subjektivitas gitu ya. Nah, pengalaman saya sih gitu Kang Boya. Dengan begitu justru saya melihat potensi-potensi anak atau mungkin dia punya kelemahan-kelemahan, kita bisa berikan kesempatan. Untuk tadi seperti mungkin dia nggak mau mengungkapkan gagasan, tapi ternyata ketika diskusi kita itu dia berani gitu mengungkapkan ide-idenya, diskusi tentang bagaimana memecahkan masalah kita nih ya gitu di di project kita nih gitu, ada tepat waktu misalnya. Itu Kang Boya misalnya. Oke, terima kasih banyak. Mudah-mudahan anak-anak yang seperti itu betul-betul bisa terfasilitasi. Mungkin kalau tipenya seperti saya saat SMA, SD sampai SMA, yang kesulitan untuk berkata gitu loh jika di suatu forum atau di grup kecil pun itu akan menjadi betul-betul satu hambatan sekali buat siswa tersebut untuk muncul gitu di permukaan jika melakukan project based learning. Karena saya sendiri saat itu, ini kasus saya pribadi, lebih suka melakukan sendiri semuanya saat itu. Itu karena saya bukannya tidak suka untuk berkolaborasi dengan yang lain, tapi takut untuk mengeluarkan ngomong gitulah intinya. Tapi mudah-mudahan dengan proyek ini dan gurunya juga bisa memfasilitasi karena sebagai fasilitator tadi sehingga si anak bisa mengeluarkan potensi yang dia miliki. Nah, Pak Maman, ini sebetulnya diskusinya menarik sekali, tapi saya lupa bertanya, Pak Maman punya waktu berapa lama? Saya sih ngikut aja tidak apa-apa, tapi mungkin di sini ya bisa kan ini udah 1 jam soalnya ini. Ya nggak apa-apa, boleh aja sih, nggak masalah sih, bisa lanjut juga. Oke, ini saya masih ada pertanyaan yang saya ini karena di bukunya sendiri tertulis juga terkait
HOTS gitu, High Order Thinking Skill. Bisa nggak dijelaskan apa itu dan apa kaitannya dengan PBL ini? Iya. Terkait dengan HOTS ya, High Order Thinking Skill ini kan sebenarnya di dalam implementasi di pembelajaran itu ada dua ya. Ada juga di dalam proses pembelajaran yang HOTS gitu ya. Ada juga di dalam instrumen penyusunan yang sifatnya HOTS gitu ya. Nah sebenarnya HOTS ini terkait begini nih Kang Boya ya. Jadi penerapan di dalam HOTS ini gitu ya, di dalam misalnya kasus pembelajaran, itu bagaimana proses pembelajaran itu ya terkait dengan pola pikir itu nanti yang dikembangkan itu adalah bukan lagi di, kan kita ada istilah biologi itu di pendidikan ada namanya taksonomi Bloom ya. Level pola pikir tingkatan berpikir gitu ya. Ya, itu ada 6 Kang Boya ya. Ada C1 itu tentang pengetahuan ya, C2 tentang pemahaman ya. C3 itu tentang aplikasi penerapan ya. C4 ini udah mulai tentang analisis ya. C5 ini tentang evaluasi. Yang keenam itu adalah tentang create, yaitu membuat sesuatu gitu ya. Create. Nah, biasanya proses pembelajaran yang nanti dia dikatakan HOTS itu adalah mengembangkan ke anak itu pola pikirnya itu ada sampai di dia C3, C4, C5 dan C6. Makanya pembagian dari level ini taksonomi Bloom itu dibagi menjadi ada yang HOTS dan ada yang LOTS, Low Order Thinking Skill. Nah, LOTS, Low Order Thinking Skill itu hanya menerapkan di proses pembelajaran itu mengembangkan C1 sampai dengan C3. Dan itu terlihat dari mana? Terlihat dari biasanya di kompetensi dasarnya yang dilakukan oleh guru gitu ya. Nah, biasanya yang pembelajaran yang HOTS, High Order Thinking Skill itu sudah ke level C4, C5, dan C6. Itu Kang Boya. Nah, begitupun nanti di dalam instrumen. Ya. Di dalam instrumen itu, di dalam instrumen penelitian itu, instrumen tes itu juga sama. Jadi, guru itu dikembangkan adalah ke arah HOTS-nya, High Order Thinking Skill. Makanya AKM sekarang di pemerintah itu, asesmen AKM itu kan kriteria minimum ya. Itu juga sudah mengembangkan soal-soal yang memang HOTS di situ. Untuk mendobrak apa? Itu mendobrak mungkin di angka PISA kita yang selalu rendah gitu ya. Termasuk angka literasi kita juga rendah. Gitu ya, beberapa di luar negeri kita rendah, itu untuk mendobrak itu. Gitu kira-kira pengembangannya gitu Kang Boy. Apalagi sekarang di kurikulum Merdeka saya lihat sudah memang mengedepankan yang tadi pembelajarannya HOTS dan termasuk instrumen tes yang nanti digunakan juga yang sifatnya HOTS, yaitu di C4, C5 dan C6 di dalam pola pikirnya gitu. Oke. Terima kasih banyak. Jadi ini memang saling terkait ya. Dan kan tadi di awal sebelumnya saya sudah katakan bahwa ini sudah 1 jam lebih sedikit. Ini jika tidak ada pertanyaan dari audiens, mungkin kalimat terakhir deh untuk Pak Maman terkait dengan topik yang kita bicarakan. Ini kira-kira apa? Silahkan. Ya baik, sekali lagi terima kasih nih Kang Boy atas kesempatannya ya. Jadi mungkin saya mengajak kepada teman-teman nanti yang menyimak dialog bincang kita ini gitu ya. Mungkin bisa nanti memotivasi atau menginspirasi gitu ya. Jadi apa yang kita lakukan sebagai guru ketika memang kita menemukan satu best practice ya, pengalaman terbaik, saya sarankan untuk coba ditulis, artinya didokumentasikan, bisa menjadi sebuah apakah jurnal kayak PTK gitu ya, atau memang juga bisa disusun menjadi sebuah buku gitu ya, gitu agar memang bisa dimanfaatkan oleh orang lain dan juga bisa diterapkan oleh orang lain. Jadi apa yang kita sudah berhasil lakukan bisa diterapkan di tempat yang lain. Dan ini juga sekali lagi tadi juga tentunya bermanfaat buat saya, tadi yang saya katakan hasil dari penelitian saya, termasuk pengalaman saya juga, itu juga membawa saya saat itu. Makanya ketika saya ikut guru berprestasi di tingkat Kota Depok saat itu di SMA, itu kan prosesnya saya lihat ada 4 ya. Pertama ada seleksi administrasi. Jadi yang kedua itu adalah tes tulis, jadi ada bahasa Inggris dan pengetahuan tentang pendidikan. Yang ketiga wawancara. Yang terakhir itu adalah presentasi best practice, artinya pengalaman terbaik. Ternyata saya lihat dari semua 4 proses itu, nilai saya yang sempurna itu adalah di penyajian tentang best practice. Nah itu ternyata punya manfaat. Padahal
kalau saya lihat dari apa namanya seleksi administrasi itu administrasinya itu kalau yang lain tuh udah puluhan tahun ya. Bahkan bawa saya tuh datang dia sampai di atas meja tuh apa namanya deskripsi tentang RPP itu banyak sekali ya pengalaman-pengalamannya. Kalau saya cuman ya tipis sekali. Ternyata itu bukan itu ya dilihat. Ternyata dari pengalaman best practice itu sangat bermanfaat buat kita yang menghantarkan kita itu. Dan satu lagi juga saya juga pernah ikut lomba namanya DEVITA ya, Depok ICT Award tahun 2014 yang diadakan oleh Dinas Pendidikan Kota Depok dan bekerjasama dengan waktu itu langsung menteri yang membuka di Margo City itu ya. Waktu itu kalau nggak salah Menteri Kominfo dari Tipatul Sembiring ya. Ternyata hasil dari juga apa yang saya lakukan dan saya dokumentasikan hasil dari apa belajar saya waktu itu ada namanya IT Udik ya, IT untuk tenaga pendidik itu lomba blog khusus untuk seluruh guru di Kota Depok. Alhamdulillah saya juga dapat juara 3 ya, dapat handphone, dapat ini. Artinya semua kalau bisa pengalaman kita terbaik, kalau bisa didokumentasikan, suatu saat itu akan bisa kita apa namanya berikan kepada orang lain gitu ya. Bisa ditulis juga, bisa berbagi juga begitu ya. Jadi saya mengajak kepada teman-teman semua sih, teman-teman guru gitu ya, untuk bisa kita ya dalam rangka tadi agar memajukan khususnya pendidikan di Indonesia gitu ya. Seperti itu. Mungkin itu saya dari saya Kang Boy, sekali lagi terima kasih banyak sudah diberi kesempatan untuk hadir. Mudah-mudahan bisa apa namanya diundang lagi. Amin, insya Allah, insya Allah. Satu lagi Pak Maman, Pak, saya lupa. Ini kan berupa buku nih. Kalau boleh tahu bukunya ini available di mana, Pak Maman? Mungkin nanti audiens yang lihat di YouTube juga ingin tahu. Oh, untuk bisa didapatkan gitu ya. Ah. Sebenarnya saya buku itu memang saya tidak masukkan di Gramedia ya. Itu saya online memang di marketplace ya. Okay. Di Shopee dan di Tokopedia itu atau di Bukalapak itu tokonya Bioma Publishing. Kebetulan Bioma Publishing itu saya rintis tahun 2013. Saya kan sudah punya menurunkan buku 5 ya. Ini kan yang kelima ini yang Project Customing ini gitu, dan itu memang saya secara online sih ke teman-teman bisa dapatnya di Bukalapak atau di Tokopedia atau di Shopee gitu ya. Itu di Bioma Publishing gitu ya. Itu kerjasama dengan teman dan itu penerbit saya sendiri dan pengurusan ISBN-nya juga dari Perpustakaan Nasional itu juga itu sendiri. Dan ISBN itu ternyata gratis ya Kang Boyo ya. Dan saya dapat info ketika pengurusan itu kalau di Indonesia itu dapat hibah dari Jerman kalau nggak salah. Oh gitu malah ya. Iya, jadi Indonesia itu ISBN itu di mana di Perpustakaan Nasional gitu. Oke. Tapi memang harus ada badan hukum PT ya, PT CV atau juga yayasan juga bisa sih. Seperti waktu itu saya merger dengan teman punya PT, saya punya ini, akhirnya kita bikin kerjasama. Ya udah, itu meluncurkan 5 buku saya itu udah keluar semua ISBN-nya gitu ya. Dan ternyata gratis Kang Boya, dan itu infonya hibah dari nggak salah dari pemerintah Jerman deh ya, khusus program tahun berapa gitu hibahnya. Jadi kita nggak usah bayar, gratis. Terima kasih banyak informasinya nih yang teman-teman yang audiens yang sekarang lihat ataupun nanti yang lihat di YouTube, jika ingin menulis buku tidak usah khawatir terkait dengan at least dengan isu ISBN ya, karena ini ternyata gratis dan bisa diurus di Perpustakaan Nasional di Jakarta. Nah sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak Pak Maman atas share ilmunya dan juga pengalaman yang cukup berharga. Ya, saya yakin insya Allah ini akan jadi banyak manfaat untuk bukan hanya untuk guru, saya sendiri juga banyak sekali belajar dari guru dan masyarakat umum lainnya. Oke, segitu saja. Terima kasih Pak Maman sekali lagi dan juga pada hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.